Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 9 sampai 11 dan ayat 16 sampai 20b. Pada bulan ketiga setelah keluar dari tanah Mesir, orang Israel tiba di padang gurun Sinai pada hari yang sama. Setelah berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana, di depan gunung Sinai. Bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh seluruh bangsa apabila aku berbicara dengan dikau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri hari ini dan esok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap-siap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun ke gunung Sinai di depan mata seluruh umat." Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu fajar, guntur gemuruh dan kilat menyala-nyala. Awan tebal meliputi gunung, dan terdengarlah bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa di dalam perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Mereka berdiri di kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya oleh asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dapur, dan seluruh gunung sangat gemetar. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Musa lalu berbicara, dan Tuhan menjawabnya dalam guru. Tuhan lalu turun ke atas gunung Sinai, ke puncak gunung itu. Lalu Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung, dan Musa pun naik ke atas puncak itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya,
Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, "Kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menemukan jalan kepada Tuhan. Hari ini kita mendengar dalam kitab suci tentang kesombongan dan keegoisan manusia, dan sebaliknya bagaimana Tuhan selalu penuh kasih dan pengampunan, menunjukkan belas kasihan kepada kita semua. Orang-orang Israel terbelah menjadi dua bangsa, kerajaan Israel Utara dan kerajaan selatan Yehuda, karena keegoisan yang tumbuh di hati Salomo Raja Israel. Dan oleh karena itu, dengan sikap keras kepala dan penolakannya untuk mendengarkan Tuhan, malapetaka menimpa umat Allah. Dan seperti yang telah dibuktikan berkali-kali di seluruh perjanjian lama dan bahkan di dalam perjanjian baru, umat Allah telah menunjukkan sikap mementingkan diri berkali-kali, sehingga menunjukkan bahwa sifat mereka adalah mementingkan diri sendiri atau egois. Keegoisan inilah yang membuat Israel terus-menerus memberontak melawan kehendak Tuhan dan tidak menaati perintah-perintahnya. Ini persis perlawanan yang sama yang dihadapi Yesus ketika Dia datang ke dunia, ditolak oleh umatnya sendiri, penduduk kota Nazaretnya sendiri, dan oleh orang-orang Farisi, tua-tua dan imam-imam kepala. Mereka menolak untuk mendengarkan Dia, dan mereka memandang Dia sebagai ancaman terhadap otoritas mereka sendiri, terhadap lingkungan pengaruh mereka sendiri,
dan yang paling penting, terhadap cara hidup mereka sendiri, sebagaimana yang mereka miliki. Saudara dan saudari dalam Kristus, orang-orang itu menolak Tuhan karena mereka pertama-tama memikirkan diri mereka sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Injil kita hari ini, ketika mereka berbicara tentang bagaimana Yesus dan tindakannya akan membawa malapetaka bagi mereka. Jadi, bagi mereka, hal-hal duniawi seperti kekudusan, pengaruh, dan kebangsaan lebih penting daripada menghormati Tuhan. Mereka hanya tertarik untuk memajukan kepentingan dan tujuan mereka sendiri. Inilah mengapa di dalam hati mereka Tuhan tidak memiliki tempat sama sekali yang dipenuhi dengan keangkuhan dan kesombongan mereka. Inilah yang diperingatkan oleh Tuhan kita, agar kita tidak mengikuti jalan mereka menuju kehancuran dan kebinasaan. Marilah kita semua mengevaluasi kembali hidup kita dan berusaha menjadi lebih baik dalam hal sikap dan pendekatan kita dalam hidup. Kita harus menyadari keberdosaan kita dan bagaimana kita bisa berubah menjadi lebih baik. Yang dipertaruhkan tidak lain adalah jiwa kita sendiri, nasib kita sendiri. Apakah kita ingin menikmati kesenangan dunia ini untuk sementara dan mempertaruhkan jiwa kita ke dalam penderitaan abadi? Atau apakah kita ingin menanggung kesulitan sedikit dan kemudian menerima upah kekal kita dalam sukacita? Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membimbing kita di jalan kita, sehingga kita dapat menemukan jalan kita kepadanya dan diselamatkan dari kegelapan dunia ini dan beralih kepada terang. Semoga demikian. Amin.